Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Opik di channel otomotif ini. Alhamdulillah sekarang saya memiliki kesempatan untuk mereview Honda Civic yang saya tunggu-tunggu, sedan kompak generasi terakhir dari Honda. Jadi sedan kompak itu berdimensi kecil, berdimensi pendek gitu ya. Karena tahun 2001 ke sini generasi sedan sudah membulat dan gemuk. Namun kurang diminati halayak muda waktu itu. Namun ini adalah sedan kompak generasi terakhir yang terbaik menurut saya, versi saya, dibanding kompetitor yang lain. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Dan mari kita cek dulu eksteriornya. Jadi sedan ini bernama Honda Civic Vario ya, generasi penerus dari Honda Civic Genio yang berada di pasaran Indonesia. Honda Civic Vario ini berdimensi kurang lebih hampir 4,5 ya. Cukup panjang juga dibanding Civic Genio yang 4,4 meter lebih sedikit, dan masih lebih panjang dibanding generasi penerusnya, yaitu Civic VTI. Kesan sportinya itu sangat kental, aura sporty di mobil ini. Untuk bagian depan kita lihat. Bagian depan eksterior dari Honda Civic Vario. Inilah tampilannya guys. Sangat menarik ya. Garis dengan dua garis kiri kanan. Namun ini sudah diberi grill. Nah, saya lebih suka generasi sebelumnya Civic Genio itu yang tidak memiliki grill. Kesannya itu sangat sporty banget, ceper banget, seperti mobil-mobil coupe 2 pintu ya, seperti Toyota Supra, Honda NSX. Jadi si grillnya itu langsung nutup gini lah. Jadi sirkulasi udaranya dari bawah. Namun kalau Honda Civic Vario, karena mungkin waktu dulu mengikuti zamannya juga, jadi diberilah grill yang atas, lalu sirkulasi yang bawah juga. Namun untuk keamanan sih lebih bagus yang seperti ini ya, dibanding yang grillnya menutup. Karena banyak kasus juga Civic Genio kemungkinan banyak yang overheat itu bukan hanya saja radiatornya kecil, namun grillnya yang hanya mengandalkan grill bawah. Nah, kalau ini tahun 2000 ya, jadi generasi benar-benar terakhir, ada tempat fog lamp di bempernya. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya dengan generasi sebelumnya. Lalu kita ke bagian velg. Untuk velg ini sudah diganti dengan velg ori dari Jazz VTEC ya, ukuran ring 15, lebar 6 inci, dibalut oleh ban Achilles terbaru ukuran 185/60, cukup tinggi. Namun cukup bagus juga untuk tampilan ya. Si velg ini banyak juga dipakai oleh anak-anak muda karena ini velg OEM. Karena apa? Karena dijamin kalau OEM itu pembuatannya lebih baik dibanding velg-velg lokal racing yang lokal yang di samping jalan, itu pasti berbeda. Kecuali kalau velg racingnya itu buatan Jepang juga, bukan buatan lokal, pasti bagus. Nah, ini depannya udah pakai lips. Saya juga kurang ngerti sih karena beli second, jadi udah dibalut sama body kit. Jadi ya beruntung sekali gitu, karena kalau beli ini bisa sampai 1 juta. Kita ke bagian samping. Masih di Civic Vario ini memiliki lampu sen di samping seperti Honda Civic Genio yang tahun 1993. Namun ini tipis, lebih panjang, tampilan lebih bagus. Ada di samping juga door pintu ya, list pintu. Nah, ini spakbornya masih nempel. Lalu bagusnya Honda itu dikasih seperti body kit di samping ya, berbeda dengan Suzuki atau Toyota Corolla atau Suzuki Baleno, itu nggak ada yang seperti ini. Jadi untuk tampilan Honda selalu menang. Ini sudah pakai stiker custom
ini ada model handle pintunya masih cungkil, namun untuk bentuk sangat sporty menurut saya, bagus. Bagian atas, nah ini adalah bedanya dengan Civic Genio ya, nggak ada garis samping seperti ini. Kalau Vario ada, menandakan bahwa ini generasi muda waktu zamannya. Spionnya masih manual ya, spion masih manual, namun ini sudah elektrik. Namun kalau Honda Civic Vario yang GDM yang bukan di Indonesia itu spionnya sudah retract ya. Namun karena di Indonesia untuk memangkas harga biasalah, jadi apa-apa pasti dikurangin gitu. Namun ini kalau ingin mengganti spion dengan retract sudah ada tempatnya, jadi tidak mengeluarkan biaya, tinggal beli spionnya. Kita ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang Honda Civic Vario generasi terakhir. Yang saya suka dari Civic Vario ini adalah lampunya ya. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lampunya masih kusam, seperti Honda Civic Genio. Namun ini sudah seperti kristal, dan modelnya juga cukup menarik, tidak kaku. Lalu berbedanya dengan generasi sebelumnya itu tempat plat nomor juga bulat, kalau ini agak mirip segitiga trapesium. Jadi untuk tampilan kesan sportinya dapat. Ini knalpotnya udah racing, namun dipasang kembali saringannya jadi nggak berisik knalpotnya. Untuk spoiler ini OEM ya, kalau nggak salah ini model Integra, bahannya plastik, bagus, berbeda dengan custom yang bahannya fiber, jadi nyatu sekali tampilannya. Untuk bagian samping kiri inilah model dari Honda Civic Vario, modelnya yang sporty dan tipis. Oke, sedikit eksterior, beberapa perbedaan eksterior dengan generasi sebelumnya ya. Bagian headlamp berbeda, kalau ini sudah tajam, sudah facelift. Kalau yang sebelumnya masih membulat, lalu tidak memiliki ruang untuk fog lamp. Kalau ini sudah punya. Lalu adanya list bumper depan kalau yang generasi sebelumnya, namun di generasi terakhir ini malah dihilangkan. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam kabin Honda Civic Vario. Inilah tampilannya, interior dari Honda Civic Vario. Keadaan mesin nyala itu cukup senyap ya, suara dari luar tidak bising. Oke, kita nyalakan AC-nya dulu. Di sini biasa ada AC, ada ngambil udara dari luar atau tidak mengambil udara dari luar, ada pengaturan heater atau dingin atau panas. Di sini ada AC yang keluar dari depan dan kaki saja, belakang dan kaki. Ini penghangat belakang untuk embun kaca belakang ya. Namun satu kekurangan yaitu radio atau tip yang masih single din untuk orinya. Namun ini sudah bukan ori, kalau orinya masih kaset pasti. Namun untuk Civic Vario ini tidak seperti Civic Genio, banyak sekali ex Singapura atau bekas diganti oleh double din ya. Nanti modelnya itu mirip-mirip Civic VTI generasi setelah ini. Ini ada ruang untuk AC, ada hazard, ini untuk kaca belakang, ada jam juga, nyaman sekali disentuh ya. Berbeda dengan kelas yang di bawah ini seperti Honda City atau Suzuki Baleno atau Toyota Soluna yang pernah saya review. Ini masih jauh lebih baik. Nah, ini bagusnya, ini Honda Civic Vario sama seperti Genio, ada untuk mengeluarkan AC untuk embun di kaca depan, namun pengaturannya ada di sebelah sini. Nah, kita pindahkan saja, nanti AC-nya keluar ke sini gitu. Untuk ke bagian supir dan penumpang kita kebawahkan. Nah, seperti itu.
Oke, untuk setir, nah ini tampilan dari setir Honda Civic Vario ya. Saya lebih suka tampilan setir dari Civic Genio. Karena apa? Warnanya hitam, lalu ininya listnya timbul ya, seperti chrome gitu. Kalau ini karet saja seperti ini. Namun untuk model sih sama saja, nyaman. Lalu ini ada untuk mengecas lalu atau perokok ya. Lalu ini dengan cara disentuh untuk menyimpan barang-barang seperti kartu e-tol. Ada ruangan juga. Ini tinggal dipijit keluar untuk menyimpan tempat minum. Di sini ada ruangan untuk menyimpan benda-benda kecil. Lalu di sini juga bisa menyimpan. Ini ada rem tangan. Ini model giginya mirip seperti Honda Genio. Nah, ini ada tempat penyimpanan yang reguler seperti mobil-mobil pada umumnya. Berbeda dengan Civic Genio ya, yang dari sebelumnya nggak dikasih ini, nggak ada tempat-tempat seperti ini. Namun kelebihannya itu untuk bagian kaki itu lebih lega kalau untuk Civic Genio. Ini ada laci. Nah, ini lacinya itu agak sempit ya. Saya juga heran kenapa untuk Civic Vario kok sempit. Odometer menyentuh 171.000. Bensin cukup irit ya. 1 liter itu bisa 10 km sampai 12 km. Satu kelebihan dari Honda Civic Vario ini yang berbeda dengan mobil-mobil lainnya itu yaitu memiliki kopling yang sangat enteng, yang sangat empuk ya. Sangat nggak kerasa, teman-teman. Jadi sudah ininya luas, jarak ada footrest, kopling, rem, dan gasnya itu sangat luas ya. Nah, ini kopling itu sangat empuk. Bisa dilihat di video saya yang waktu mengganti kopling. Kita ke bagian sini, ini spion belakang, spion tengah dari Civic Vario. Ini atapnya. Untuk bagian pintu, Civic Vario ini masih lebih baik dibanding Civic Genio ya. Ininya sudah enak, tidak miring seperti Civic Genio. Sudah datar ya, seperti pesaingnya Corolla atau Lancer. Ini juga sama, sudah model datar, gak miring seperti ini ya. Nah, ini model dari pintunya. Ininya tidak bisa diatur sih ya, tidak bisa ke atas atau ke bawah. Ya, kita lihat untuk joknya. Ini ada tampilan joknya sudah dilapisi oleh Oscar ya, kulit Oscar. Kalau originalnya masih bulu drop. Oke, jadi Honda Civic Vario ini untuk bagian interior itu cukup luas ya, dibanding kompetitor seperti Toyota Corolla atau Mitsubishi Lancer. Namun untuk bagian atapnya biasa ciri khas Honda Civic itu memiliki atap yang agak sempit untuk ke atas. Namun untuk ke samping itu sangat lebar. Jadi kesan sportinya itu benar-benar kental gitu. Kita ke belakang, oke. Sedan kompak ini cukup untuk 5 penumpang. Sipul. Agak gelap juga. Ini bagiannya, jarak dari kaki saya bertinggi 174 cm. Kursi depan cukup luas, masih bisa maju si kursinya. Ini adalah lampunya sudah diganti ya. Nah, ini tampilan dari jok belakang Honda Civic Vario yang terkenal dengan nyaman, sangat empuk sekali. Jadi untuk mobil ini itu nilai plusnya itu sudah banyak ya. Ya itulah yang membuat harganya bertahan. Lumayan mahal sih kalau di Bandung itu pasaran tahun 2000 itu masih 70-an ke atas ya. Untuk kondisi sempurna gitu, mulus.
Kalau untuk di bawah tahun 2000 seperti 96 paling murah itu 50 juta itu kondisinya agak mengkhawatirkan atau jelek malah. Jadi menurut pasaran itu masih cukup mahal Honda Civic Vario ini. Karena tadi yang saya katakan banyak nilai plusnya. Performa yang cukup enak, dipakainya nyaman, modelnya juga nggak ketinggalan, sangat sporty, berdimensi panjang ya, cukup panjang. Jadi inilah kenapa banyak peminatnya Honda Civic Vario ini. Beruntung teman-teman yang memilikinya sekarang itu suatu saat nanti akan antik atau banyak diburu oleh kolektor ya tampilan. Oke, mungkin sekarang kita akan ke bagian mesin dan bagasi. Ya, inilah bagian bagasi dari Honda Civic Vario. Ban cadangannya udah diganti ya. Kalau orsingnya itu ring 14 kecil ya. Ini sama ring 15 diganti. Ini ada kunci-kunci, masih cukup mulus lah. Membukakan mesin. Mesin dari Honda Civic Vario. Mesinnya itu ber-cc 1600 4 silinder dengan kode mesin B16, berkekuatan tenaga 125 horsepower di RPM 6400. Jadi cukup besar ya. Di zamannya ini paling cepat ini termasuk Civic ini sedan kompak tenaga paling besar. Untuk top speed, untuk performancenya jarak jauhnya itu cukup nyaman. Ya wajar sih karena sekarang juga sedan menengah masih dipegang oleh Honda Civic ya untuk performa, yaitu Honda Civic Turbo dengan 170 horsepower. Nah, Honda Civic Vario ini sayang sekali ya radiatornya masih kecil seperti Honda Civic Genio, dipisah dengan kondensor AC ya. Jadi masih setengah-setengah gitu. Namun sih ini lebih tebal juga seperti two play yang Civic Genio. Namun saya kurang tahu ini two play atau one play. Namun intinya kalau Honda Civic Vario itu mungkin sudah ada yang diperbaiki, jarang overheat ya. Entah itu lebih panjang atau apa gitu, lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Kalau generasi setelah ini Honda Civic VTI itu sudah manjang ya, lebih aman. Lalu kondensor AC ini sama Genio ini hampir mirip ya, masih pemakaian kecil. Jadi untuk kedinginan AC-nya itu masih kalah dibanding kompetitor seperti Toyota Corolla atau Mitsubishi Lancer. Namun untuk Lancer saya belum pernah nyoba sekalipun. Namun untuk Toyota Corolla, untuk bagian AC itu masih lebih bagus Toyota Corolla. Namun untuk performa mesin ini terbaik dibanding kompetitor pada zamannya. Nah, sekarang saya ingin mereview bagian yang paling penting dari Honda Civic Vario ini, yaitu bagian kaki-kaki. Honda Civic Vario ini agak sempit ya, maaf kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah suspensi depan dari Honda Civic Vario yang mengusung suspensi double wishbone, berbeda dengan kompetitor lainnya. Jadi inilah yang sangat spesial dari Honda Civic Vario ini ya. Sebetulnya sudah dipakai di Honda Civic Genio sih, namun terasa sempurna di Honda Civic Vario ini karena performanya yang di atas Civic Genio. Nah, ini dia, ada segitiga sayap ini ya, jadi sayapnya itu atas ada, bawah ada, berbeda dengan Toyota Corolla yang bawah saja. Jadi ini untuk performa kecepatan tinggi, untuk jalan yang kurang bagus itu membuat mobil ini sangat stabil. Salah satu kelemahannya itu jadi perbaikan kaki-kakinya biayanya lebih mahal dibanding pesaingnya gitu. Kalau Corolla kan terkenal spare part murah itu karena komponennya emang nggak serumit Honda ini gitu. Nah, sedikit cerita untuk kenapa Honda Civic Vario ini memakai suspensi model double wishbone yang rata-rata dipakai untuk performance balapan.
Sama dengan Honda NSX generasi pertama ya, tahun 90-an memakai double wishbone. Makanya Civic Vario ini sangat nyaman sekali. Tahun 90-an itu Honda itu kurang laku, jadi si Honda itu benar-benar memberikan yang terbaik kepada mobil-mobil sedannya. Jadi Civic Vario ini dimulai dari Civic Genio ya tahun 92, diterapkanlah suspensi double wishbone untuk mendongkrak penjualan Honda. Karena yang saya lihat, saya baca, setelah Civic Vario ini, yaitu Civic VTI itu tidak memakai suspensi double wishbone. Setelah Civic VTI, yaitu Civic Batman atau Civic FD, memakai double wishbone namun belakang saja, depan enggak. Jadi katanya bantingannya lebih lembut Civic Vario dibanding Civic Batman. Itulah kelebihan-kelebihan dari Honda Civic Vario. Jadi menurut saya Honda Civic Vario ini intinya sedan kompak terbaik pada generasinya dibanding kompetitor maupun Lancer maupun Corolla. Oke teman-teman, saya sedang merasakan peredaman kaki Honda Civic Vario. Sangat nyaman sekali, serius, dibanding kompetitornya. Karena ada doping dari double wishbone juga, jadi sangat stabil. Badannya itu nggak apalagi nggak bisa dibandingin sama minibus ya, mobil-mobil tinggi ini jauh lah, sangat nyaman sekali. Enak, koplingnya empuk, gasnya juga ringan, remnya juga sangat lembut, jadi sangat nyaman. Untuk kenyamanan ini nomor satu mobil. Namun untuk teman-teman jika ingin meminang mobil ini, cari kakinya yang masih bagus ya. Hati-hati, jangan yang udah jelek, nanti biaya perawatannya itu mahal. Karena Honda itu terkenal dengan mahalnya perawatan kaki. Nah ini jalannya meskipun sangat jelek sekali ya daerah ini, namun bagus untuk mobilnya, enak, jadi nggak kerasa. Jadi ketika menyentuh jalan-jalan seperti ini, menyentuh polisi tidur, asalkan kita lembut mengatur gas dan koplingnya, itu sangat nggak kerasa, nyaman sekali. Oke, jadi itu saja video dari saya kali ini, review untuk Honda Civic Vario. Maaf bila ada kekurangan, dukung terus channel ini, subscribe dan like. Bila ada yang ditanyakan untuk teman-teman pengguna Vario, tanyakan langsung saja di komentar. Insya Allah akan saya jawab sebisanya. Terima kasih, selamat siang, salam sukses, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.